kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Megawati dengan NIM 121922250. Nama saya Mardiati dengan NIM 12192298. Nama saya Hanif Maulidin Nugraha dengan NIM 12192382. Nama saya Khair Fuadi dengan NIM 12192393. Nama saya Aisyah dengan NIM 121923008. Kami akan mempresentasikan aplikasi basis data rekam medis klinik. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Sekumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu yang disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Yang ketiga, keakuratan. Yang keempat, ketersediaan. Yang kelima, kelengkapan. Yang keenam, keamanan. Dan yang terakhir adalah kebersamaan pemakaian. Klinik. Klinik merupakan suatu unit pemeliharaan kesehatan di mana pasien yang berkunjung dapat melakukan konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan berobat dengan dokter pasien setiap hari. Pelayanan kesehatan yang tersedia di klinik memfokuskan pada penyakit umum. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan suatu perancangan sistem basis data agar dapat meningkatkan pelayanan klinik. Penggunaan sistem basis data mampu menyimpan dan mengontrol data pasien dan transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, siapapun yang berhubungan dengan klinik, baik klinik itu sendiri, dokter, pasien, dan masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Atribut, file, dan entitas dari klinik. Atribut: dokter, pasien, pendaftaran, petugas, rekam medis, resep obat, TB periksa. Next. Pada slide field terdapat field dokter yang terdiri dari kode dok, nama dokter, alamat, telepon, tanggal lahir, tarif, dan jenis kelamin. Kemudian ada tabel pasien yang terdiri dari nomor pasien, nama pasien, telepon, alamat, kode pos, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian terdapat tabel pendaftaran yang terdiri dari nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, nomor pasien, dan kode petugas. Kemudian di sampingnya ada tabel petugas, kode petugas, nama, telepon, alamat, dan jenis kelamin. Kemudian ada tabel rekam medis yang terdiri dari nomor rekam medis, kode sakit, deskripsi sakit, keluhan, kode dokter, dan nomor pasien. Kemudian pada tabel resep obat terdiri dari kode obat, nama obat, dosis, dan harga obat. Dan yang terakhir terdapat tabel periksa yang terdiri dari kode dokter, nomor pasien, dan tanggal periksa. Next. Dan ini adalah entity relationship diagram, di mana rekam medis mempunyai relasi many to one kepada pasien, dan pasien mempunyai relasi one to one ke entitas pendaftaran, sedangkan entitas pendaftaran memiliki relasi many to one dengan entitas petugas. Di sebelah kanan terdapat entitas dokter yang memiliki relasi one to one dengan entitas resep obat. Next. Ini adalah LRS rekam medis klinik. Baiklah, pembahasan selanjutnya kami akan mendemokan rancangan aplikasi basis data tentang database rekam medis klinik. Pertama-tama kita buka dahulu SAM-nya, lalu aktifkan Apache dan MySQL. Lalu kita minimize, lalu buka browsernya, kita ketikkan localhost phpMyAdmin, lalu enter.
Nah, ini tampilan awal PHP My Admin. Sekarang kita akan buat database-nya. Pertama-tama, klik New. Lalu kita ketikkan nama database yang ingin kita buat untuk klinik. Lalu tekan Create. Karena kita sudah buat, jadi kita skip saja yang ini. Kita langsung ke klinik. Nah, di dalam database rekam medis klinik ada beberapa tabel, yaitu dokter, tabel pasien, tabel pendaftaran, tabel petugas, tabel rekam medis, tabel resep obat, dan tabel periksa. Sekarang kami akan mendemokan rancangan database yang sudah kami buat. Pertama, kita di sini ada tabel dokter, kita buka. Di sini ada recordnya. Lalu di sini ada field atau struktur tabel yang sudah kita isi dengan kode dokter sebagai primary key, ada nama dokter, alamat, telepon, tanggal lahir, tarif, dan jenis kelamin. Sekarang kita lanjut ke tabel pasien. Dan ini adalah isi recordnya. Lalu kita lihat di sini struktur tabelnya dengan field nomor pasien sebagai primary key, nama pasien, telepon, alamat, kode pos, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Selanjutnya adalah tabel pendaftaran. Maka kita klik di pendaftaran. Dan ini adalah isi record dari tabel pendaftaran dan kita klik di struktur. Dan ini adalah tabel struktur dengan field nomor pendaftaran sebagai primary key, tanggal pendaftaran, nomor pasien, dan kode petugas. Selanjutnya kita ke tabel petugas. Di tabel petugas ini adalah isi record. Kita langsung ke struktur. Di sini ada tabel petugas. Di sini ada file-filenya dengan kode petugas sebagai primary key, nama, telepon, alamat, dan jenis kelamin. Kita lanjut ke tabel rekam medis. Kita klik. Ini adalah isi record dari tabel rekam medis. Kita ke struktur. Ini adalah isi field dari tabel rekam medis, di mana nomor rekam medis sebagai primary key, lalu ada kode sakit, deskripsi sakit, keluhan, kode dokter, nomor pasien. Lanjut ke tabel resep obat. Ini adalah isi record dari tabel resep obat. Kita ke struktur. Ini adalah field dari tabel resep obat, di mana kode obat sebagai primary key, ada nama obat, dosis, dan harga obat. Oke, kita lanjut ke tabel periksa. Kita klik. Dan ini adalah isi record dari tabel periksa. Lalu kita ke structure. Di structure tabel periksa ini terdiri dari kode dok, nomor pasien, dan tanggal periksa. Di mana kode dok sebagai foreign key dari tabel dokter dan nomor pasien sebagai foreign key dari tabel pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum